Selamat siang, anak-anak kelas 9 SMP Negeri 2 Kota Kupang. Hari ini kita akan belajar IPA tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk itu, marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar untuk materi pada pertemuan kita hari ini 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang kedua, menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, kita akan belajar penyakit pada sistem reproduksi manusia yang disebabkan oleh virus. A. AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS ini disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Ini adalah gambar virus HIV. Penyakit AIDS menyerang sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Gejala-gejala orang yang terinfeksi AIDS adalah yang pertama, mudah lelah atau lelah berkepanjangan. Yang kedua, sesak napas dan batuk terus-menerus. Yang ketiga, membesarnya kelenjar sekitar leher dan lipatan paha. Yang keempat, sering demam disertai keringat tanpa sebab di malam hari. Yang kelima, berat badan menurun. Yang keenam, diare berkepanjangan. Yang ketujuh, bercak-bercak merah kebiruan pada kulit. Beberapa cara penularan HIV atau AIDS. Yang pertama, perilaku seks tidak sehat seperti homoseksual dan seks bebas. Yang kedua, melalui transfusi darah yang tercemar HIV. Yang ketiga, pecandu narkoba. Yang keempat, menggunakan alat suntik bergantian. Yang kelima, melalui plasenta yang terjadi pada janin yang ibunya mengidap AIDS. Penyakit yang disebabkan oleh virus yang kedua adalah herpes. Herpes disebabkan oleh virus herpes simplex. Ini adalah gambar dari virus herpes simplex. Gejala orang yang terinfeksi penyakit herpes. Yang pertama, pegal-pegal pada otot
dan kadang disertai demam. Yang kedua, terasa gatal atau terbakar pada alat kelamin, diikuti timbulnya bintil-bintil berisi air di atas kulit kelamin. Yang ketiga, pembengkakan kelenjar di lipatan paha. Sekarang kita pelajari penyakit organ reproduksi manusia disebabkan oleh bakteri. Yang pertama, gonore atau kencing nanah. Gonore atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ini adalah gambar dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kencing nanah atau gonore ini dapat menyebabkan kebutaan bayi yang baru lahir. Gejala-gejala orang yang terinfeksi penyakit kencing nanah atau gonore pada laki-laki maupun pada perempuan mengalami gejala yang berbeda. Pada laki-laki, gejala yang pertama, rasa sakit pada waktu buang air kecil dan ereksi. Yang kedua, keluar nanah dari saluran urin, terutama pada waktu pagi hari. Sedangkan gejala-gejala gonore pada perempuan, yang pertama, nyeri pada perut bagian bawah dan kadang disertai keputihan. Yang kedua, alat kelamin terasa sakit atau gatal. Yang ketiga, rasa sakit atau panas jika buang air kecil. Penyakit organ reproduksi pada manusia disebabkan oleh bakteri yang kedua adalah sifilis atau rajak singa. Sifilis atau rajak singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Ini adalah gambar bakteri Treponema pallidum. Gejala orang yang terinfeksi penyakit rajak singa atau sifilis adalah yang pertama, timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir tetapi tidak terasa sakit. Seperti pada gambar ini. Yang kedua, infeksi dapat berlanjut menyerang organ lain seperti otak, pembuluh darah, pembuluh jantung, serabut saraf, serta sumsum tulang belakang. Sekarang kita belajar tentang penyakit reproduksi manusia yang disebabkan oleh jamur. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur adalah keputihan. Keputihan disebabkan oleh jamur Candida albicans. Ini adalah gambar dari jamur Candida albicans. Ciri-ciri atau gejala orang yang terinfeksi keputihan adalah 1. Rasa gatal, panas, dan kemerahan di alat kelamin dan sekitarnya. Yang kedua, terdapat cairan berwarna putih kekuningan dan berbau tidak sedap. Upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi manusia. A. Membersihkan alat kelamin bagian luar menggunakan air bersih setelah buang air. Saat membersihkan alat kelamin, sebaiknya dari arah depan ke belakang. B. Menjaga alat kelamin luar agar selalu kering.
Misalnya, di lab menggunakan tisu setelah terkena air. Sebab daerah lembab cocok untuk perkembangbiaknya bakteri dan jamur. C. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Hindari bahan yang bersifat panas, kurang menyerap keringat, dan berbahan ketat, misalnya jeans. D. Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. E. Berhenti kebiasaan menahan buang air, sebab menahan buang air dapat mengakibatkan urin menetes sehingga membasahi celana dalam. F. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang, sebab rambut yang panjang dapat menjadi sarang kuman. G. Rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur karena banyak mengandung vitamin sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi mikroorganisme. H. Segera memeriksa diri ke dokter apabila ada keluhan. Khusus bagi perempuan, lakukan upaya-upaya pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, ganti pembalut sesering mungkin pada saat menstruasi, kurang lebih 2-3 jam sekali. Sebab pembalut yang sudah penuh oleh darah dapat menjadi media tumbuhnya mikroorganisme penyebab infeksi. Yang kedua, hindari menggunakan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus karena akan mengubah pH vagina dan akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur. Khusus bagi anak laki-laki atau kaum laki-laki pada umumnya, lakukan upaya-upaya pencegahan berikut. Yang pertama, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Sebab suhu air panas dapat mengganggu proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang kedua, melindungi testis selama beraktivitas. Misalnya, tidak menggunakan celana yang terlalu ketat. Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol dan rokok. Untuk penilaian keterampilan, anak-anak diminta membuat poster pencegahan penyakit reproduksi. Pelaksanaan, gunakan ide-ide kreatifmu pada saat kamu menyusun poster. Buatlah poster yang menarik dan mudah dipahami. Sebelum membuat poster, carilah informasi dari berbagai sumber mengenai upaya pencegahan penyakit reproduksi. Kirim poster ke WA guru mata pelajaran masing-masing. Paling lambat hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020. Pada akhir pertemuan kita kali ini sebagai refleksi, 1. Apakah anak-anak dapat menjelaskan penyakit pada organ reproduksi manusia yang disebabkan oleh virus? Yang kedua, apakah anak-anak dapat menjelaskan penyakit pada organ reproduksi manusia yang disebabkan oleh bakteri? Yang ketiga, apakah anak-anak dapat menjelaskan penyakit pada organ reproduksi manusia yang disebabkan oleh jamur? Dan yang terakhir, apakah anak-anak dapat menjelaskan upaya-upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia? Pada pertemuan berikutnya,
hari Kamis kita akan adakan penilaian harian pertama atau ulangan materi keseluruhan sistem reproduksi manusia. Untuk mengecek pemahaman materi pembelajaran kali ini, anak-anak nanti akan mengerjakan kuis 3 pada link yang sudah tersedia. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.